Salam olahraga. Saya Muhammad Kosasi, mahasiswa POR STKIP Kusuma Negara, semester 6 kelas 6C. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang seluruh komponen tulang dalam tubuh. Sistem kerangka manusia itu terdiri dari tulang-tulang, yang mana pada saat dilahirkan kita terdiri dari 270 tulang, dan pada saat dewasa hanya dibentuk oleh 206 tulang. Apa sih fungsi tulang pada manusia? Fungsi tulang pada manusia pertama adalah membentuk struktur di dalam tubuh, tempat menyimpan mineral, lipid dalam tubuh, tempat memproduksi sel darah merah, darah putih, elemen darah lainnya, melindungi organ-organ di dalam tubuh, dan juga memberi kemampuan untuk tubuh bergerak. Bentuk tulang itu ada 5. Salah satunya adalah tulang panjang, ada juga tulang pendek, tulang pipih, dan tentunya juga ada tulang yang tidak teratur serta tulang sesamoid. Ada tulang panjang. Tulang panjang itu memiliki rongga dan berfungsi sebagai penopang kerangka tubuh. Sebagai contoh tulang panjang yaitu tulang paha, tulang betis, dan juga tulang telapak kaki dan telapak tangan. Jari-jari yang bentuk lungan, humerus, uta, dan radius. Lanjutannya adalah tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu. Bundar, tulang yang memungkinkan Anda untuk bergerak. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki, membentuk pergelangan tangan. Sementara tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya bervariasi. Melindungi otot terdapat pada tulang tersebut. Sebagai contoh, tulang pipi adalah tulang rusuk, tulang tengkorak, dan juga tulang dada. Yang keempat adalah tulang yang tidak teratur. Tulang yang membentuk sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipi. Sebagai contoh, tulang ini adalah tulang belakang, tulang ekor, dan juga tulang wajah. Lalu ada tulang sesamoid, yaitu tulang yang berada di bawah kaki, tendon, lutut, dan sebagainya. Lalu kerangka tulang manusia ada tulang aksasial, tulang appendektur. Tulang aksasial itu 1, tulang tengkorak, 2, tulang belakang, 3, tulang rusuk, dan tulang dada. Tentu tulang tengkorak yang pertama, lalu tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Lanjutannya adalah apendikular, tulang tangan, tulang panggul, tulang kaki. Ada tulang tangan yang berbentuk terdiri dari lengan atas, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari, tulang belikat, tulang segitiga, dan juga tilang rusuk. Ada juga tulang panggul, tulang kaki, dan tulang panggul ini berbentuk mangkuk, berfungsi untuk menopang tulang belakang, pipi, dan tidak teratur dalam bentukannya. Sementara tulang kaki adalah dimulai dari panggul hingga lutut, tulang pada hal-hal bagian tertentu. Sementara tulang pergelangan kaki sedikit berbeda dengan pergelangan tangan, melekat pada tulang betis, terdapat tumit, tersambung dengan 6 tulang yang lainnya. Tulang pada manusia pertama adalah membentuk struktur di dalam tubuh,
tempat menyimpan mineral lipid dalam tubuh, tempat memproduksi sel darah merah, darah putih, elemen darah lainnya. Melindungi organ-organ di dalam tubuh dan juga memberi kemampuan untuk tubuh bergerak. Bentuk tulang itu ada 5. Salah satunya adalah tulang panjang, ada juga tulang pendek, tulang pipih, dan tentunya juga ada tulang yang tidak teratur serta tulang sesamoid. Ada tulang panjang. Tulang panjang itu memiliki rongga dan berfungsi sebagai penopang kerangka tubuh. Sebagai contoh tulang panjang yaitu tulang paha, tulang betis, dan juga tulang telapak kaki dan telapak tangan. Jari-jari yang bentuk lungan, humerus, uta, dan radius. Lanjutannya adalah tulang pendek. Ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dadu. Bundar, tulang yang memungkinkan Anda untuk bergerak. Contoh tulang pendek antara lain adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki, membentuk pergelangan tangan. Sementara tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya bervariasi. Melindungi otot terdapat pada tulang tersebut. Sebagai contoh, tulang pipi adalah tulang rusuk, tulang tengkorak, dan juga tulang dada. Yang keempat adalah tulang yang tidak teratur. Tulang yang membentuk sesuai dengan tulang panjang, pendek, atau pipi. Sebagai contoh, tulang ini adalah tulang belakang, tulang ekor, dan juga tulang wajah. Lalu ada tulang sesamoid, yaitu tulang yang berada di bawah kaki, tendon, lutut, dan sebagainya. Lalu kerangka tulang manusia ada tulang aksasial, tulang appendektur. Tulang aksasial itu 1 tulang tengkorak, 2 tulang belakang, 3 tulang rusuk, dan tulang dada. Tentu tulang tengkorak yang pertama, lalu tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk. Lanjutannya adalah apendikular, tulang tangan, tulang panggul, tulang kaki. Ada tulang tangan yang berbentuk terdiri dari lengan atas, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari, tulang belikat, tulang segitiga, dan juga tulang rusuk. Ada juga tulang panggul, tulang kaki, dan tulang panggul ini berbentuk mangkuk, berfungsi untuk menopang tulang belakang, pipi, dan tidak teratur dalam bentukannya. Sementara tulang kaki adalah dimulai dari panggul hingga lutut, tulang pada hal-hal bagian tertentu. Sementara tulang pergelangan kaki sedikit berbeda dengan pergelangan tangan, melekat pada tulang betis, terdapat tumit, tersambung dengan 6 tulang yang lainnya. Lanjut ke fungsi otot pada manusia. Otot salah satu fungsinya adalah membantu seseorang agar bisa bergerak. Otot adalah bagian tubuh manusia yang membuat seseorang bisa bergerak, dan otot itu melekat pada tulang dan seluruh tubuh ini pada sistem saraf pusat. Lalu pertanyaannya adalah ada berapa jenis otot? Itu ada 3 jenis otot pada struktur manusia. Salah satunya adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah merupakan otot yang gerakannya dikontrol oleh saraf tak sadar, sedangkan otot lurik
merupakan otot yang terletak pada rangka manusia yang berfungsi untuk menggerakkan rangka manusia. Begitupun juga otot jantung yang berbentuk gelondongan dengan kedua ujungnya meruncing, itu memiliki fungsi salah satunya adalah memompa, bantu untuk sirkulasi semua sendi kehidupan di dalam. Selanjutnya adalah mengenai fungsi utama otot pada manusia adalah membantu seseorang agar bisa bergerak. Otot rangka adalah bagian tubuh manusia yang membuat seseorang bisa bergerak. Otot melekat pada tulang dan tubuh ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Ada 3 jenis otot pada manusia berdasarkan struktur dan fungsinya. Pertama, otot polos, otot yang merupakan gerakannya dikontrol oleh saraf tak sadar. Ada otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang terletak pada kerangka manusia yang berfungsi untuk menggerakkan rangka manusia. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Gerakannya dioperasikan oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kendali sukarela. Lagi mengenai cedera olahraga. Cedera olahraga itu adalah cedera yang terjadi pada otot, sendi, tulang selama olahraga atau latihan. Jenis cedera olahraga pun beragam. Jika Anda melakukan olahraga, kemungkinan untuk cedera olahraga mungkin saja terjadi. Biasanya anak-anak lebih berisiko dan mengalami cedera. Macam-macam cedera. Cedera ada beberapa macam. Satu misalnya terkilir, strain, cedera lutut, terus juga cedera pembengkakan pada reaksi alami, cedera tendon Achilles, patah tulang, dislokasi, dan juga cedera rotator. Ini saya ingin mempraktekkan mengenai metode RICE pada penanganan cedera, yaitu RICE, ICE, compression, dan elevation. Yang pertama langkahnya adalah kita mengistirahatkan yang cedera. Diistirahatkan seperti ini. Setelah diistirahatkan, yang kedua adalah kita memberikan ICE. Kita memberikan ICE pada yang bagian luka. Kita gunakan ICE. Terus yang ketiga, kita melakukan compression, yaitu membalut luka secara terurut. Nah, setelah seperti ini, yang keempat adalah elevation. Kita memindahkan ya. Nah, inilah metode RICE, mengistirahatkan, memberikan ICE, compression, dan elevation. Dari saya, Muhammad Kosasi, STKIP Kusuma Negara Jakarta, mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.